guys, perkenalkan saya Maiflandari dari kelompok 5 dengan NPM 2025 14500 260 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Prudensia Nasunga dengan NPM 2025 145000242. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang yang pertama perkembangan iptek, yang kedua peran sains dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga dampak teknologi bagi lingkungan dan masyarakat. Selamat menyaksikan. Perkembangan iptek merupakan proses perubahan teknologi dari masa ke masa yang mempengaruhi kehidupan manusia. Perkembangan ini dimulai dari zaman yang sangat sederhana hingga menjadi sangat modern seperti sekarang. Seiring berjalannya waktu, manusia terus berinovasi untuk menciptakan alat dan teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan serta meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan iptek juga tidak terlepas dari peran ilmu pengetahuan yang terus berkembang melalui penelitian dan penemuan baru. Dari yang awalnya hanya menggunakan alat sederhana, kini manusia telah mampu menciptakan teknologi canggih seperti komputer dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, perkembangan iptek menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan peradaban manusia. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tak bisa lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan, beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan Sosrobahu hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, antara lain. Yang pertama, satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik, seperti televisi, radio, telepon dan sejenisnya. Yang kedua, telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an loh. Saat itu, penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan, hingga mengirim pesan singkat short message service (SMS). Awalnya, jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS (Advanced Mobile Phone System). Namun, karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem Global System Mobile (GSM). Penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal seluler Base Transceiver Station (BTS) yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks. Dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan, menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera hingga mengakses jaringan internet. Yang ketiga, televisi. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampai informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia (TVRI), yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, Antv, TV7, Global TV dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat, komputer dan internet.
Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Sebagai contoh, adanya fasilitas email elektronik, mail chatting, komunikasi langsung, dan dengan ditemukannya teknologi VoIP (Voice on Internet Protocol) di jaringan internet, kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dan sambungan langsung internasional yang mudah dan murah. Di bidang perdagangan, bisa juga membuat situs internet website untuk mempromosikan produk dan jasa di internet. Selanjutnya, produsen dan konsumen bisa melakukan transaksi dagang atau aktivitas jual beli produk dan jasa melalui jaringan internet yang disebut dengan e-commerce. Baik, itulah materi tentang perkembangan ilmu teknologi di Indonesia. Semoga bagaimana peran sains dalam kehidupan sehari-hari? Sains adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan sehari-hari kita. Berikut adalah salah satu contoh peranan sains dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan. Sains membantu kita memahami dampak dari kegiatan manusia pada lingkungannya. Sains memberikan informasi tentang perlindungan lingkungan dan memungkinkan kita untuk mengambil tindakan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, peranan sains sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, karena membantu kita untuk memahami dan menjalankan kehidupan dengan lebih baik dan efisien. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial. Keberhasilan manusia menaklukkan alam adalah bukti nyata bahwa mereka telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Manusia pada dasarnya selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan di sekelilingnya. Teknologi perkembangannya begitu cepat, memiliki potensi yang dapat diinginkan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Namun juga memiliki potensi negatif bila tidak memiliki sikap yang bijak dalam pemanfaatannya. Potensi positif dapat dikembangkan di berbagai bidang seperti yang pertama, adanya teknologi memperluas lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Yang ketiga, persebaran informasi cepat dan luas seperti penggunaan satelit dan internet.
Dan yang terakhir, teknologi mendukung dan mempermudah penelitian berbagai bidang. Potensi negatif teknologi terhadap kehidupan masyarakat diantaranya, masyarakat Indonesia kecenderungan dalam menanggapi teknologi dengan cara meniru tanpa syarat pengaruh budaya asing. Biasanya seperti gaya hidup bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ketidakadilan di bidang ekonomi membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin dan akhirnya menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu pembangunan di segala bidang kehidupan semakin modern, menimbulkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada sejak dahulu menjadi memudar. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dalam berbagai hal. Karena itulah, kita juga harus bijaksana dalam memanfaatkan kemudahan teknologi informasi ini, karena selain punya banyak manfaat, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita waspadai, apalagi terhadap pengaruh jejaring sosial. Pengaruh perkembangan teknologi ada 4 bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang komunikasi, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Adapun pengaruh-pengaruh negatif perkembangan teknologi yaitu pengaruh perkembangan teknologi pada jejaring sosial juga berpengaruh negatif dan harus diwaspadai karena sering berpengaruh dalam kehidupan sosial, khususnya pada remaja. Di era modern ini, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Teknologi mempermudah aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi, komunikasi, hingga industri. Namun di balik kemajuan itu, ada keterkaitan yang kuat antara teknologi, masyarakat, dan lingkungan yang seringkali tidak disadari. Teknologi diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat menggunakan teknologi untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, semakin tinggi ketergantungan terhadap teknologi, semakin besar pula dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Misalnya, penggunaan kendaraan bermotor yang meningkat membuat emisi gas buang juga bertambah, sehingga menyebabkan pencemaran udara dan pemanasan global. Selain itu, aktivitas industri yang mengandalkan mesin berteknologi tinggi sering menghasilkan limbah cair dan padat yang mencemari sungai dan tanah. Hutan-hutan ditebang untuk pembangunan dan kebutuhan bahan baku, menyebabkan hilangnya habitat hewan dan kerusakan ekosistem. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi dan masyarakat memiliki peran langsung terhadap perubahan kondisi lingkungan, namun tidak semua dampak teknologi bersifat negatif. Jika digunakan dengan bijak, teknologi juga bisa menjadi solusi bagi masalah lingkungan. Contohnya, adanya inovasi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Teknologi daur ulang juga membantu mengurangi sampah plastik dan limbah rumah tangga. Bahkan, masyarakat kini bisa memanfaatkan media digital untuk kampanye peduli lingkungan dan edukasi tentang pentingnya menjaga alam. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat modern untuk menggunakan teknologi dengan tanggung jawab.